Alhamdulillah ya. Oke, sebelum dilanjut, ini kasihan yang di belakang kasihan ke bagian depan. Yang ini yang depan bisa geser ke depan nggak? Sini, pindah, nggak apa-apa sini. Sini, maju ke depan ya. Sini, duduk di sini. Tapi jangan di depan, itu ya, jangan di depan untuk tamu VIP kita. Sini nggak apa-apa, sini. Ini kosong nih, sini. Hei, cantik, sini pindah. Udah diisi bagian depannya, silakan. Jadi yang berdiri di belakang bisa maju ke depan. Nah, ayo sini. Menikmati acara pada hari ini ya. Yang sebelah kanan sini, nggak apa-apa, duduk di sini nggak apa-apa. Ayo, mau duduk sini. Oke, mau duduk sebelah sini juga nggak apa-apa. Nah, aduh, Pak Bupati mungkin punya PR lagi nih. Kang Ajo baru kelihatan dan meni gelap ya Sumedang teh alun-alun teh ternyata ada Ibu Sekda juga ada Bu Yanti. Selamat datang Ibu. Wah, luar biasa bersama dengan Ibu Bupati Sumedang ya. Betul. Bentar nih. Ini yang sebelah sini digeser ya, Kang. Sebelah sini nanti Bapak juga mau ke depan. Bapak tuh biasa kalau datang mau bagi-bagi hadiah, ya Pak ya. Pak, hadiahnya udah siapin Pak Bupati ya. Hadiah udah siapin tuh. Bapak mungkin masih ada yang belum tahu, termasuk saya juga belum paham nih. Saya juga sama Kang Ajo. Ini kumpul rokok ilegal maksudnya apa? Betul. Tujuannya kemana? Sudah siap ya, kita lihat videonya. Di sebelah kanan saya juga udah ada tuh. Di sisi sebelah kiri saya juga sudah ada. Silakan warga Sumedang menyaksikan video persembahan dari Bea Cukai tentang gempur rokok ilegal. Lois. Anjing, Asep. Ayo Asep yo. Asep. Asep. Selamat bertemu di Sumedang ya. Bapak orang mana Bapak? Bapak teh orang mana? Oh, Sumatera Barat. Ini pertama kali datang ke Sumedang? Oh, udah sering. Bagaimana kesan-kesan dengan Sumedang? Adem. Iya, adem simpati luar biasa. Oke Mbak, silakan untuk dijelaskan Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang tadi jawab salam dilunaskan hutangnya. Amin. Saya ulangi, hutangnya banyak yang rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hari ini hujan banyak yang hutang. Bapak jangan gitu Pak. Alhamdulillah walaupun banyak utangnya tetap bahagia kok Pak. Luar biasa ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Bupati. Kami dari Bea Cukai Bandung mungkin akan sedikit menjelaskan tentang gempur rokok ilegal. Jadi gempur rokok ilegal ini adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Nah, jadi kenapa harus digempur? Kenapa harus digempur rokok-rokok ilegal? Jadi Bapak dan Ibu, salah satu instrumen penerimaan negara adalah dari bidang cukai, pungutan cukai. Mungkin saya jelaskan sedikit apa itu cukai. Cukai adalah pungutan negara berupa pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi cukai itu dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Nah, apa saja? Yang pertama, barang-barang yang peredarannya perlu diawasi. Yang kedua, sifatnya, karakteristiknya adalah terhadap barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Lalu yang ketiga, sifat dan karakteristiknya adalah terhadap barang-barang yang penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi cukai ini, saya manggilnya teteh ya, apa kakak? Kakak juga nggak kenapa-napa. Kakak ya? Biar kelihatan kalau teteh. Ya teteh juga nggak kenapa-napa, kan lebih Sunda. Oh ya. Kang Ajo dipanggilnya juga Akang. Kang Ajo boleh kita dampingi ya, Bapak Novan untuk ngobrol bareng. Biar mungkin warga Sumedang bisa lebih enak mendengarnya ya. Jadi apa cenah cukai teh Ibu? Cukai itu adalah barang-barang pungutan negara berupa pajak tidak langsung yang diberikan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Kata kuncinya itu. Oke, sifat dan karakteristik tertentu. Ada barang contoh? Nah, jadi begini, Bapak dan Ibu, ada beberapa
ada beberapa pengetahuan yang kurang pas ya di masyarakat bahwa barang kena cukai, setiap barang elektronik kena cukai, barang impor kena cukai. Jadi bea cukai itu ada dua, bea dan cukai. Bea itu adalah pungutan negara terhadap barang yang diimpor, itu bea. Sementara cukai itu hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Jadi setiap barang-barang dari luar negeri itu bukan dikenakan cukai, tapi dikenakan bea masuk. Nah, sedangkan yang dikenakan cukai tadi barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Ada 3 ya, masih ingat ya? Apa tuh? Karakteristiknya yang tadi saya sebutkan. Ada Kasih efek hadiah ya? negatif. Ada hadiahnya? Ada kalau bisa jawab Coba, silakan. ada 3 Kena prank nih saya ya. Makasih loh Bapak, luar biasa Bapak gak suka ya sekarang ya. Langsung Pak, lanjut aja Pak. Jadi intinya gini, cukai itu adalah alat pemerintah untuk mengendalikan konsumsi atau peredaran barang-barang yang menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Baik, salah satunya adalah rokok. Salah satunya rokok. Oke. Yang kedua adalah minuman mengandung alkohol. Lalu yang ketiga itu hasil pengolahan tembakau lainnya. Nah, yang sekarang terkenal di anak muda itu liquid vape, yang rokok elektrik. Jadi itu masuk ya kepada rokok ilegal. Kalau seandainya disebut rokok ilegal itu karena apa Pak? Rokok ilegal ada 4 ya. Yang pertama tidak berpita. Nah, seperti yang di tidak video tadi. berpita. Yang di Baik. video tadi kan tidak ada pitanya ya. Itu namanya rokok polos. Itu paling gampang diidentifikasi. Langsung dilihat, langsung kelihatan. Gak ada mereknya. Nggak ada pitanya. Nggak ada pitanya, oke. Lalu yang kedua itu salah personalisasi. Jadi di pita cukai ini detil. Yang mencetak pita cukai adalah Perum Peruri. Jadi perusahaan yang mencetak uang itu yang mencetak pita. Jadi pita cukai ini sangat sulit untuk dipalsukan. Nah, yang kedua, jadi setiap pita itu ada personalisasinya. Ini pita yang ini untuk perusahaan ini. Nah, itu ada kodenya. Misalnya Sampurna SAAM gitu kan, Sampurna gitu ya. Nah, pokoknya ada kode-kodenya, kode-kode nama perusahaannya. Nah, yang ketiga itu salah peruntukan. Jadi pita itu diperuntukkan bagi jumlahnya. Misalnya dalam satu kemasan rokok ada 16 batang. Itu tertulis di pita 16 batang. Nah, terkadang ada yang menggunakan pita untuk 16 batang di rokok yang 20 batang. Nah, ini kan merupakan pelanggaran ya. Nah, lalu yang ketiga adalah menggunakan pita cukai palsu. Nah, yang keempat, berarti ada 4. Masih Baik, ingat? jadi yang pertama rokok tanpa cukai, kemudian cukai palsu, dan kita cukai yang berbeda. Iya. Begitu. Tapi Betul ya, Pak? satu pertanyaannya gini Pak, kalau misalkan rokok yang ini yang ilegal, dia ada nggak di sananya pakai pita yang gitu? Yang ada kan pertanyaannya? Rokok yang Ilegal? ilegalnya, maksudnya. Tadi yang rokok dikatakan ilegal tadi ada 4. Yang pertama tidak menggunakan pita, yang kedua menggunakan pita palsu, yang ketiga salah personalisasi, yang keempat salah peruntukan. Nah, untuk membedakan yang palsu atau enggaknya ini gimana Pak? Yang benar-benar detail bisa aja kan mereka bikin. Ya sama ya, seperti mengidentifikasi uang palsu. Nah, Kita juga ada alat pakai ultraviolet juga bisa. Oke. Pakai ada serat, ada hologramnya. Nah, itu juga bisa. Tapi untuk detailnya pakai alat yang ada alat khusus ya, ada alat khusus untuk seperti ngecek asli enggak gitu ya. Oke. Warga bisa tahu nggak Pak kalau itu ilegal atau enggak dari cuma lihat ilegal, dari cuma lihat pitanya aja, bahkan kalau pitanya itu kan harus di scan. Ya, pasti kelihatan. Pasti kelihatan, kelihatan. Karena seperti uang asli dan uang palsu. Kira-kira bisa dibedakan? Bisa lah ya. Bisa lah ya. Kalau uang ya. Bisa kalau uang mah. Dicium bisa aja baunya dicium ya. aja Oh, ini asli. Dari jauh aja udah kebau ini palsu atau enggak ya. Selanjutnya Bapak, kemudian kenapa warga itu tidak boleh memproduksi, kemudian tidak boleh membeli atau mendagangkan rokok ilegal? Kenapa? Kan namanya juga ilegal, tapi warga di sini tentunya harus tahu kenapa sampai kita nggak boleh membeli, memproduksi atau bahkan menjual. Jadi begini, cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Nah, kita tahu sendiri penerimaan negara itu digunakan untuk apa? Untuk pembangunan negeri kita, pembangunan negara kita. Dan untuk tahun 2022 itu target penerimaan cukai seluruh Indonesia 1 tahun adalah 245 triliun. Wow, luar biasa. Dan dana tersebut dipakai untuk
untuk pembangunan negara, untuk membangun infrastruktur dan segala macam. Dan itu porsinya khusus bagi daerah penghasil cukai, termasuk Sumedang. Sumedang ini kan termasuk salah satu daerah produksi tembakau iris terutama. Tembakau. Jadi ada persentase khusus untuk dana bagi hasil DBH CHT ya, seperti yang di video tadi. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu ada persentase khusus untuk daerah penghasil. Jadi daerah penghasil cukai langsung dapat bagi hasilnya, dan itu bisa digunakan 50% untuk membiayai program-program kesehatan di daerah itu. 40%-nya untuk program-program peningkatan kualitas dan sumber daya petani tembakau. Nah, dan 10%-nya untuk penegakan hukum, termasuk acara sosialisasi seperti itu. Baik, jadi banyak banget fungsinya. Jadi warga Sumedang tentunya harus mendukung gempur rokok ilegal, karena tadi untuk menstabilkan yang buruk ya. Jadi dampak rokok udah pasti udah jelas ada dampak negatifnya, dan untuk menetralkan itu semua ada cukai yang memang harus dibayar. Nah, fungsinya tadi kalau habis ngerokok otomatis ada dampak kesehatan yang akan berdampak bagi bapak atau ibu-ibu atau semuanya ya yang mengkonsumsi rokok. Nah, kalau warga Sumedang beli rokok yang ada cukai yang legal tentunya telah menyumbangkan juga biaya cukai yang dapat digunakan untuk pembangunan untuk warga Sumedang tentunya. Betul. Terus ini Pak, pertanyaan Pak, kalau misalkan ada salah satu perusahaan ya, dia yang sengaja memproduksi rokok ilegal, sanksi paling terberatnya apa Pak? Jadi gini, tidak hanya kepada perusahaan yang memproduksi, tapi di Undang-Undang Cukai di pasal 54 itu disebutkan barang siapa yang menjual, mengedarkan, memproduksi. Jadi nggak hanya yang memproduksi, tapi yang mengedar termasuk yang kita jualan eceran ya. Betul. Nah, itu juga kena sanksi ya. Dan sanksinya adalah pidana 1 tahun sampai 5 tahun dan denda administrasi. Nah, di sini mungkin banyak para pedagang diingatkan sanksinya 5 tahun ya Pak ya. Ibu amit-amit banyak kosong icalan rokok ilegal. Gak boleh mulai sekarang Pak ya. Kebayang 5 tahun? Iya, selain 5 tahun juga ada dendanya yang lumayan cukup besar juga. Baik, Kang Ajo, pertanyaan terakhir nih, bagaimana peran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memberantas rokok ilegal ya? Ini satu pertanyaan terakhir untuk Bea Cukai Bandung. Oke. Peran masyarakat yang kami harapkan, yang pertama, jangan beli rokok ilegal. Jadi kalau tidak ada yang beli, akankah ada yang produksi? Betul. Tentu tidak ada. Nah, jadi pertama itu peran yang paling mudah untuk kita, karena ini untuk negeri kita. Kalau kita beli rokok ilegal, yang untung siapa? Pedagangnya, produsennya. Tapi kalau kita beli rokok yang legal, yang untung negara kita, pembangunan kita. Jadi ini penting sekali. Kami harapkan bagi Bapak dan Ibu semua, jangan beli rokok ilegal. Nah, yang kedua, silakan laporkan bila Bapak dan Ibu menemui atau mendapatkan di lingkungan sekitarnya ada rokok-rokok yang tadi ya, yang tanpa kita ya. Tentunya yang paling gampang diidentifikasi adalah yang tanpa kita. Itu silakan dilaporkan. Bisa dilaporkan ke kami langsung di 1.522.25, atau bisa juga ke Instagram kita juga bisa langsung disampaikan. Paling gampang itu udah buka Instagram Bea Cukai Bandung, kirim DM gitu. Insya Allah ya, Pak, informasi aman, akan ditindaklanjuti tentunya ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan dong semuanya. Gitu dong. Ini kan penting juga kita selaku masyarakat awam Pak ya. Mohon maaf banyak yang awam kurang ngerti. Nah itu Bu, jangan hanya mencari keuntungannya saja Pak ya, tapi jangan sampai merugikan pemerintah juga. Itu nggak baik. Ya, terima kasih. Baik, kalau gitu warga Sumedang setuju untuk gempur rokok ilegal? Aduh, ini lama segitu kenapa ngantuk? Gimana nih? Setuju Bu? Kita tutup sama yel-yel dulu dong, Kang Ajo. Boleh ya? Siap. Kang Ajo duluan deh. Sudah siap ya yel-yel yang pertama ketika saya bilang Sumedang, semua jawab simpatik. Sumedang kedua, jawabnya gempur rokok ilegal. Semangat semuanya. Sumedang! Semangat! Sumedang! Luar biasa, tepuk tangan untuk Bea Cukai Bandung. Terima kasih Bapak Novan Andika Putra, pejabat fungsional pemeriksaan bea dan